Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam kelanjutan kajian rutin kita, pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan intisari dari kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Kita akan masuk di bab yang selanjutnya, bab ke-59 insyaallah. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah, an-nahyu an tunsyadu ad-dallatu fil masjid. Bab larangan untuk mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi jamaah sekalian, masjid itu memiliki aturan-aturan. Masjid itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Masjid itu memiliki kehormatan-kehormatan yang harus kita perhatikan dan kita jaga sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus perhatikan etika-etika yang kita harus amalkan ketika berada di dalamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a, barang siapa yang mendengarkan, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengarkan seseorang. Kalau di dalam lafaz hadis ini bentuknya itu rojulan, laki-laki. Barang siapa yang mendengarkan seorang lelaki, masuk juga hukum ini perempuan. Ya, perempuan. Bukan cuman di masjid laki-laki doang, tapi di masjid perempuan misalkan, ataukah masjidnya cuman satu. Ya, kalau kita kan ada di sini untuk laki-laki, samping ada perempuan. Hukumnya masuk semua. Ada perempuan, ada laki-laki yang mengumumkan barang hilang. Dia tinggikan suaranya. Dia umumkan barangnya yang hilang.
barangnya yang hilang tersebut baik hilangnya di luar kemudian diumumkan di masjid, ataukah barangnya tersebut hilang di masjid tersebut, masuk semua hukumnya ini. Jadi man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengarkan seorang lelaki, masuk juga siapa? Perempuan. Kalau ada emak-emak, kalau ada kaum muslimat yang mengumumkan barang hilang, dhalatan yanshudu dhalatan fil masjid, dia umumkan barang hilang tersebut di masjid. Yanshudu artinya apa? Yatlubuha biraf'is saut, dia cari barangnya dengan meninggikan suaranya. Di zaman dahulu kan jamaah nggak ada pembesar suara, nggak ada mikrofon, nggak ada di zaman dahulu. Jadi salah satu cara untuk mereka mengumumkan dengan apa? Biraf'is saut, dengan mengeraskan suaranya. Dia teriak, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, asami, yang mendengarkan, ya, yang mendengarkan. Kalau ada orang yang mendengarkan, ada orang di masjid, perempuan ataukah laki-laki, yang mengumumkan barang hilangnya dengan meninggikan suaranya. Kalau zaman sekarang berarti apa? Dia umumkan lewat mikrofon. Pakai ini nih. Ya, pakai barang saya hilang, sebuah dompet, demikian dan demikian. Paham jamaah sekalian? Ya. Barakallahu fiik. Falyakul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul, maka hendaknya orang yang mendengarkan pengumuman tersebut mengucapkan, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepada kamu, semoga barang tersebut tidak kamu temukan. Doa ya yang diberikan kepada orang yang mengumumkan barang hilangnya tersebut di masjid, ya. Ini sebagai apa? Uqubah, bentuk hukuman yang diberikan kepada orang tersebut terhadap penyelesihannya kepada fungsi dari masjid tersebut. Masjid itu enggak dibangun untuk mengumumkan barang hilang jamaah sekalian, ya. Demikian pula yang semakna dari hukum tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal masajid, fa-nya itu namanya litta'lil, li annal masajid, karena sesungguhnya masjid-masjid rumah Allah lam tubna lihadza, tidak dibangun untuk tujuan demikian. Tidak dibangun masjid tersebut untuk mengumumkan barang hilang, ya. Masuk dalam hukum ini apa? Melakukan transaksi jual beli, mengumumkan, masuk juga dalam pengumuman-pengumuman yang bentuknya itu berkaitan tentang duniawi, gak boleh. Masuk kerjasama dengan pengurus masjid, DKM-nya ngumumkan bahwa kami dari travel ini, ya, kami dari travel ini mengadakan paket di bulan Ramadan seharga demikian. Nah, itu dilarang semuanya itu, karena masuk dalam hukum transaksi apa? Jual beli, nggak boleh ngumumkan itu. Kalau panitia DKM masjid ngumumkan, jamaah sekalian, setelah Isya insya Allah ada undangan kita makan nasikah atau akikahan, boleh nggak jamaah? Ataukah setelah sholat maghrib pengurusnya katakan insya Allah bagi yang puasa Senin Kamis, puasa hari ini di hari Kamis, setelah sholat maghrib pihak masjid menyediakan iftar, makan berbuka puasa, boleh nggak jamaah? Hah? Kenapa boleh? Karena makan-makan? Boleh. Selama itu nggak ada kaitannya dengan urusan dunia,
dan selama itu dalam perkara ketaatan. Ngajak orang makan kan ketaatan jemaah sekali ya, maka diperbolehkan ya. Jadi untuk pengumuman barang-barang yang hilang, untuk transaksi jual beli nggak boleh dilaksanakan di mana? Di masjid. Kenapa? Nabi sebutkan nih, fa innal masajid lam tubna lihada, karena masjid-masjid rumah Allah itu tidak dibangun untuk perkara yang demikian. Masjid itu dibangun untuk apa? Lidzikrillah, untuk kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid itu dibangun untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan lagi bawa urusan dunia itu ke masjid ya. Makanya jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di sana ada ucapan yang indah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang mulia. Kata beliau, saya kunu fi akhir zaman qaumun yajlisuna fil masajid hilakan. Kelak di akhir zaman akan ada sekelompok manusia yang mereka itu duduk di masjid berhalaqah. Satunya di situ 5 orang, satu lagi di situ 5 orang ya. Katanya yajlisuna fil masajid hilakan amamahumud dunya fala tujalisuhum fa innahu laisa lillahi fihim hajatun. Mereka duduk ngobrol 4 orang, 5 orang, walaupun tujuannya mungkin nungguin waktu sholat isya. Duduk dari pulang ke rumah nanti bercengkrama sama istri kebablasan. Iya, akhirnya duduk di masjid. Duduknya apa? Amamahumud dunia. Obrolannya mereka itu tentang dunia. Padahal apa? Di masjid ya maaf. Enggaklah cukup obrolannya kita di dunia, di luar masjid tentang dunia itu enggak cukup apa jamaah sekalian. Kita terkadang enggak berbuat adil pada dirinya kita. Tidak memberikan porsi yang selayaknya untuk agama kita jamaah sekalian. Terlalu banyak waktunya kita terkuras untuk urusan dunia, sampai-sampai di masjid pun kebawa urusan dunianya kita. Kalau saja di masjid kita sudah terlalaikan dari akhirat, gak kepikiran jemaah sekalian, di mana lagi waktu dan momentum kita untuk mengingat akhiratnya kita. Kalau sampai dalam masjid pun masih terseret dan terbawa-bawa urusan dunianya kita, lagi mana lagi? Apalagi yang mau kita harapkan momentumnya itu. Makanya sering kita ingatkan, jadikan momentum keberadaannya kita di masjid itu untuk betul-betul fokus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sering kita ingatkan, kemarin kita ingatkan pula, jangan lupa ketika masuk masjid ucapan apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Gimana caranya dapatkan rahmat Allah di masjid itu jamaah sekalian? Dengan fokus beribadah kepada Allah, zikir, majelis ilmu, doa, baca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya kunu fi akhir zaman qaumun yajlisuna fil masajid hilakan amamahumud dunya fala tujalisuhum fa innahu laisa lillahi hajatun. Kamu akan temukan, kata Abdullah ibnu Mas'ud, kamu akan temukan di akhir zaman manusia-manusia yang ketika mereka berada di masjid berkelompok-kelompok, berhalaqah-halaqah, bermajlis-majlis 3, 4, 5 orang, tapi obrolannya mereka itu tentang apa? Dunia. Maka jangan duduk bersama mereka, karena Allah enggak butuh dengan mereka itu. Ya, ini kata para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Baz ada rahmatullah, kalau sampai obrolannya mereka tentang dunia itu panjang lebar. Tapi kalau sebentar doang, ya kata Syekh Ibnu Baz, la ba'sa bih, karena ada hajat ya ngobrol tentang dunia, tapi singkat, seperlunya saja, enggak berlarut-larut. Apalagi antara maghrib dan isya, sambung lagi setelah isya ya. Tapi kalau memang ada hajatnya,
itu tidak masalah. Tapi meninggalkannya tentunya lebih bagus. Kata beliau, at-tahadduts fil masjid idza kana fi umurid dunya wa at-tahadduts bainal ikhwan wal ashab fi umurid dunyahum idza kana qalilan la haraja fihi insyaallah. Amma idza kathura yukrah. Ini saya bacakan fatwa dari Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Jadi jangan kemudian setelah kajian, oh Ustadz haram kan, ketemu teman diam aja. Ya, di masjid diam aja. Kenapa? Habis dengar kajian katanya nggak boleh ngomong. Ya makanya jangan kajian, jangan ngantuk. Ya, ya. Kata beliau, at-tahadduts fil masajid idza kana fi umurid dunya, ngomong berbicara di masjid mengenai urusan dunia di antara saudara-saudara sesama muslim, idza kana qalilan la haraja fihi insyaallah. Kalau hanya sedikit, sebentar doang, itu enggak mengapa, ya. Wa amma idza kathura yukrah. Adapun kalau terlalu banyak, terlalu lama, maka ini hukumnya makruh, dibenci. Ya, jadi jamaah sekalian, sekali lagi ngajak kepada kaum muslimin dan muslimat, bukan cuma laki-laki, perempuan doang, emak-emak doang. Emak-emak juga harus diingatkan. Jangan jadikan masjid itu sebagai tempat untuk ngobrol, ya, apalagi untuk gosipin orang. Gak boleh. Tahan. Mari sama-sama kita manfaatkan keberadaan kita di masjid untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup lalai kita jamaah. Di luar sana sudah cukup lalai kita jamaah sekalian dengan tetek bengeknya semua dari urusan dunianya kita. Mari ngajak sebentar. Terlalu khusus kita yang diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid antara maghrib dan isya, itu nikmat jamaah sekalian. Nikmat yang harus betul-betul kita jaga dan kita syukuri. Fa innal masajid lam tubna lihadza. Masjid enggak dibuat, enggak dibangun untuk perkara-perkara yang demikian itu. Pakai untuk sholat berjamaah, pakai untuk apa lagi? Majalisul ilm, berzikir, beristighfar, dan perkara-perkara yang lainnya. Pakai, ya, kita makmurkan masjid dengan perkara-perkara yang demikian itu. Masuk juga dalam perkara ini jamaah sekalian, ya, tidak hanya mengumumkan barang hilang, ada perkara yang lainnya juga, yaitu apa? Mengganggu jamaah yang lainnya. Itu enggak diperbolehkan. Mengganggu jamaah yang lainnya. Membaca Al-Quran contohnya. Sudah tahu di situ ada saudaranya sedang sholat sunnah, diangkat suaranya, dikeraskan suaranya. Baca Quran itu baik. Tapi kalau sampai sudah nyerempet ganggu orang lain, bukan pahala yang akan kita dapatkan. Bisa apa? Dosa. Bayangkan kalau dia sampai salah baca nanti. Disebabkan apa? Bacaan Al-Quran kita yang terlalu gede suaranya. Udah diperkirakan aja. Ya, cukup kita aja yang mendengarkan bacaan Qurannya kita itu. Di rumah mau teriak silahkan. Mau keraskan suara baca Al-Quran di rumah silakan. Kalau di masjid ditahan jamaah sekalian, jangan ganggu orang lain. Lagi mana kemudian solusi agar kemudian barang yang hilang tersebut bisa kita dapatkan? Ada beberapa solusi yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya, ya, buat pengumuman tersebut di luar masjid, di luar, tempelkan mungkin di bagian luar, di dinding-dinding ataukah di tiang-tiangnya, ataukah alhamdulillah di masjid kita ini ada security-nya, ada tim keamanannya, ngomong minta tolong barang saya hilang demikian dan demikian, kalau ada yang dapatkan tolong diberitahu. Itu diantara solusinya. Solusi yang kedua, apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, ini kan al-insyad, ya, kata Nabi SAW, jika kalian mendengarkan yanshudu, ya, itu dalam bahasa Arabnya yatlubu biraf'is saut, dengan meninggikan suara,
mengeraskan suara. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau ada orang yang kehilangan barangnya, kemudian dia ngomong ya dengan suara yang pelan, dia datang ke imam ataukah dia datang ke pengurus masjid, dia katakan, tolong kalau ada orang yang datang ke pihak masjid ya menemukan barang ini, tolong hubungin saya, itu barang saya itu. Nah, itu kata beliau diperbolehkan. Karena pelarangannya di sini hanyalah apa? Meninggikan suaranya. Dipahami jamaah sekalian? Cuman sekali lagi wallahu taala a'lam, yang terbaiknya apa? Umumkan di luar. Itu yang paling selamat sudah. Itu yang paling selamat, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Para ulama kemudian berselisih pendapat jamaah sekalian tentang hukum ini. Apa sih hukumnya mengumumkan barang yang hilang tersebut dengan suara keras ataukah melalui mikrofon? Jumhur ulama mengatakan makruh, dibenci. Adapun pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dengan Hanabila, Imam Ahmad, mereka mengharamkan perkara tersebut karena mereka katakan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan pengharamannya. Ya, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepada kamu. Ini udah doa yang keras ini, ya, sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan dia yang tidak memuliakan masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Jadi sekali lagi masjid itu memiliki kehormatan yang harus kita jaga. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka itu merupakan cerminan bentuk ketakwaan yang berada di dalam hatinya. Jaga itu jemaah sekalian. Masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita agungkan sama-sama kemuliaannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Jelas jemaah sekalian? Jelas insyaallah. Ada yang mau ditanyakan jemaah? Ada yang kurang jelas jemaah sekalian? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Katanya gimana tentang mengumumkan kematian di masjid? Ini pun dilarang. Ya, wallahu ta'ala alam, ini pun dilarang. Kecuali memang ada hajat yang mendesak. Contohnya nggak ada yang bakalan datang untuk mengurus jenazahnya, nggak ada ini. Kecuali dengan perkara yang demikian, maka itu dilakukan. Tapi hukum asalnya ditinggalkan semuanya. Kalau masih bisa ditempuh lewat WhatsApp misalkan, di grup warganya telah meninggal, dibutuhkan untuk kita ta'awun dalam permasalahan ini. Wa illa hukum asalnya enggak diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Kalau ngumumin, nah baru teringat juga. Kalau ngumumin, ya, apa ini? Kurban, ya. Pihak masjid menyediakan hewan kurban dengan harga sekian. Barang siapa yang pingin bersyarikat 7 orang silakan. Boleh enggak? Enggak diperbolehkan. Karena itu masuk dalam transaksi apa? Jual beli, enggak boleh. Tinggalkan semuanya. Kalau pihak masjid ingin mengumumkan perkara tersebut, sebaiknya di luar. Buat pengumuman di luar. Buat informasi pengumumannya di dinding di luar masjid. Itu lebih aman, ya, lebih aman, ya. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, babun an-nahyu an tuttakhadz al-qubur masajid. Bab larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini juga penting, ya. Wa an Aisyata wa Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Aisyah dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, lamma nuzila
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Kata beliau, tak kala Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, beliau meletakkan baju gamisnya di atas wajahnya. Jika merasakan panas, beliau singkapkan dari wajahnya. Faqal wa huwa kadzalik, dan beliau bersabda dalam kondisi seperti itu, laknatullah alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru mithla ma sana'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan perbuatan yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh mereka, ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam datang untuk menutup celah agar kaum muslimin dan muslimat itu tidak melakukan perbuatan tasyabbuh, ngikut-ngikut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seorang muslim dan muslimah harus berkomitmen dengan agamanya, nggak boleh niru-niru, bertasyabbuh, apalagi bangga dengan mereka. Itu apa yang mau dibanggakan dari orang-orang kafir itu jemaah sekalian? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selalu kami ingatkan, tanamkan kepada generasi Islam kecintaan mereka kepada Islam, kecintaan mereka kepada tokoh-tokoh Islam, terkhusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in wa atba'at tabi'in. Jangan pernah masuk dan ada celah kepada kita semuanya, kepada generasi Islam, rasa bangganya mereka kepada orang kafir. Demi Allah, enggak ada kesuksesan pada diri mereka itu. Bagaimanapun pencapaian mereka di dunia ini, bahwa mereka itu enggak pantas untuk ditiru dan diikuti. Dari pemain bolanya, dari ini, dan enggak ada. Ya, seorang muslim harus bangga dengan agamanya, seorang muslim harus bangga dengan nabinya, seorang muslim harus bangga dengan syariat-syariat yang telah dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami muliakan, di dalam hadis yang berada di hadapan kita ini terdapat pelarangan untuk menjadikan kuburan-kuburan para nabi, masuk pula dalam hukum ini kuburan-kuburan orang soleh sebagai masjid, nggak boleh. Itulah perbuatan gulu, ya, perbuatan gulu terhadap orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kita muliakan jamaah sekalian. Jangan mengatakan ahlu sunnah, kita ini enggak menempatkan orang soleh memuliakan. Enggak benar. Kita betul-betul memuliakan orang soleh itu, cuman pada tempatnya, cuman dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Enggak boleh lebih dari itu jemaah sekalian. Jangankan orang soleh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kita enggak boleh gulu kepada beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Apalagi untuk orang yang berada di bawah level dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu insafnya ahlu sunnah wal jamaah, menempatkan semua manusia sesuai dengan kedudukannya. Anzilun nas manazilahum, tempatkan manusia semua pada porsinya, jangan gulu. Hormati, hargai, muliakan, tapi jangan pernah kemudian bersifat gulu kepada mereka. Nggak boleh. Itu bukan aturan main dari agamanya gitu. Itu bukan dari arahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tutup semua celah itu, nggak boleh. Maka sangat disayangkan kalau kemudian ada orang-orang yang ketika di masjid nggak bisa nangis, nggak bisa khusyuk beribadah, tapi kalau di depan kuburan, nangis-nangis, peluk-peluk kuburan tersebut, nangis-nangis. Itu sama saja dipermainkan oleh apa? Syaitan, iblis dan bala tentaranya. Kok bisa?
Yang seharusnya di masjid dia khusyuk berdoa kepada Allah sambil nangis dia itu masjid yang memang tempatnya diperuntukkan untuk kita beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa. Masjid itu tempatnya itu. Ya, momentum itu kita perbanyak doa itu. Kenapa? Masjid apa? Makan nuzul ar-rahmah, tempat diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya di depan kuburan orang-orang soleh dia bisa menangis sejadi-jadinya, tapi kalau di masjid nggak bisa nangis. Kalau di masjid malah nggak berdoa, doanya di depan kuburan orang-orang soleh. Kita hargai, kita muliakan orang soleh itu jamaah sekalian. Kita datang berziarah ke kuburan orang soleh, tujuannya untuk apa? Mendoakan orang soleh tersebut, bukan minta doa dari orang soleh tersebut. Udah mati. Jadi tujuan berziarah ke kuburan secara umum ya adalah untuk apa? Mendoakan orang yang sudah wafat itu. Bukan minta didoakan. Oh, udah mati jamaah sekalian. Secara akal aja kan udah nggak masuk akal ini. Oh, kalau sudah mati udah tamat tuh. Nggak ada lagi yang amalan-amalan yang bisa dia lakukan. Makanya mumpung kita masih hidup, perbanyak amalan. Kalau sudah mati nggak bisa lagi beramal. Beramal itu tempatnya di atas tanah. Kalau di bawah tanah bukan lagi tempatnya beramal, tapi menerima balasan dari amalannya kita. Itu yang harus kita luruskan, ya. Itu yang harus kita luruskan kepada kaum muslimin dan muslimat. Enggak ada perbuatan gulu. Wong tingkat sahabat saja. Ketika Nabi SAW sudah kuburkan jenazah seorang sahabat, Nabi katakan apa? Ud'u li akhikum fa innahul an yus'al. Ya, Nabi enggak katakan kepada para sahabat di saat itu, ayo minta doa kepada orang yang dikuburkan ini, bukan. Tapi Nabi apa konteksnya apa? Ud'u li akhikum, tolong doakan saudara kamu. Itu siapa? Itu sahabat. Itu juga sunnah yang harus kita perhatikan. Kalau sudah dikuburkan jangan langsung ngacir, jangan. Ada sunnah yang harus diperhatikan ketika selesai menguburkan jenazah seorang muslim dan muslimah, doakan dia. Kata Nabi apa? Ud'u li akhikum fa innahul an yus'al. Doakan saudara kamu ini yang baru saja dikuburkan. Kenapa? Karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Tidak apa? Agar dikokohkan saudaranya kita ini menjawab pertanyaan malaikat. Maka nggak boleh guluh jemaah sekalian. Sekali lagi, itu bukan bagian dari Islam. Datang berziarah, tujuan lainnya itu apa? Untuk mengingat kematian. Untuk mengingat kematian. Bahwa dia ini orang yang kita kunjungi, kaum muslimin, apalagi dia orang yang soleh, untuk kita teringat bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Untuk apa? Seperti yang dialami oleh saudaranya kita. Kita bakalan mati. Kita bakalan mati juga jemaah sekalian. Sama dengan orang yang meninggal itu nggak nyangka dia bahwa di hari itu adalah hari terakhir dia hidup di dunia. Betul nggak jemaah sekalian? Betul nggak jemaah? Orang yang wafat itu nggak tahu dia bahwa waktu kematian dia di hari itu adalah hari terakhir dia menghirup udara di dunia itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada kita di hari ini, besok, ataukah lusa. Nggak ada yang bisa menjamin. Kalau ada bocoran dari malakut maut, enak jamaah sekalian. Ente nanti wafatnya 2030 contohnya. Oh enak, ada persiapan jamaah sekalian. Tapi ini namanya malaikat maut, namanya ajal, tiba-tiba jamaah. Tiba-tiba mati. Tidak ada muqaddimahnya. Kalau ada muqaddimah sakit ya alhamdulillah, udah persiapan, ada warning. Tapi kalau tiba-tiba mati gimana jamaah sekalian? Maka itu yang harus kita perhatikan. Datang ke kuburan ya, itu bukan untuk meminta doa, tapi untuk mendoakan. Datang ke kuburan ya untuk menjadi ibrah. Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni nahaitukum an ziyaratil kubur.
Dahulu saya larang kalian ziarah kubur dulu di awal-awal Islam karena Nabi khawatir. Ini para sahabat baru-baru saja masuk ke dalam Islam, ilmunya mereka tentang Islam itu masih sangat minim. Dikhawatirkan mereka melakukan perkara-perkara yang pernah mereka lakukan di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dilarang dulu, ditutup. Ala fasuruha, kata Nabi, sekarang silahkan kalian datang menziarahi kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ketika berziarah kubur kamu akan mengingat kematian. Lalai kita. Kalau sudah di kantor, kalau sudah di tempat bisnis, lupa, seakan-akan kita hidup terus jamaah sekalian, lupa mati. Makanya apa? Sekali-kali datang ziarah kubur orang tuanya kita, kaum muslimin, biar kita jadi renungan itu, biar kita teringat bahwa kita pun akan mati. Semua pencapaian yang kita dapatkan akan terputus, semua akan kita tinggalkan. Aktiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Sering-sering kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Itu aturan, arahan, nasihat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, tempat mereka beribadah. Na'udzubillah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Padahal ayat itu udah jelas banget di dalam Al-Qur'an. Wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu hanya milik Allah, peruntukannya untuk beribadah kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian coba-coba nyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang berada di hadapan kita ini jamaah sekalian, ya, sebagai bentuk himayatut tauhid, bentuk penjagaan kepada tauhid, ya, itu bahaya itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikuburkan di rumah beliau karena dikhawatirkan manusia akan bersifat gulu pada kuburan beliau. Tutup semuanya celah tersebut. Bahwa ya para nabi, orang-orang soleh, kita muliakan mereka, tapi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam Islam, bahwa mereka para nabi dan orang-orang soleh itu tidak berhak mendapatkan hak uluhiyah. Gak boleh disembah mereka itu jemaah sekalian, gak boleh disembah mereka itu. Bagaimanapun taatnya seseorang, jangankan mereka nabi saja gak boleh disembah. Karena nabi itu tetaplah sebagai seorang nabi dan rasul, juga sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk dijadikan sesembahan. Nabinya kita sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya rasa rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bersamaan dengan itu Nabi kita sendiri telah mengatakan, la tatruni kama yatrutin nasara wal yahud, jangan kalian gulu kepadaku, jangan kalian bersikap ekstrim berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap nabi-nabi mereka. Semoga yang singkat ini bermanfaat jamaah sekalian. Yang benar hanya datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari pribadi yang penuh dengan keterbatasan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.